Selamat datang kembali di sesi penelusuran kita. Kali ini nih kita punya bahasan yang, wah, unik banget. Sebuah studi kasus klasik dari Peter Drucker yang pasti bakal bikin Anda mikir, tapi mungkin sambil senyum-senyum juga. Haha, iya betul. Sumber kita kali ini, kasus nomor 15 dari buku Management Cases. Judulnya, Penyederhanaan Kerja dan Eksekutif Pemasaran. Singkat sih, tapi provokatif banget isinya. Betul. Misi kita hari ini, kita mau bongkar gimana sebuah konsep manajemen yang sebenarnya bagus ya, work simplification atau penyederhanaan kerja, itu loh metode yang biasanya dipakai di industri buat mecah kerjaan jadi kecil-kecil, buang langkah nggak perlu biar efisien. Iya, biar cepat, biar murah gitu kan. Nah, itu dia. Tapi gimana kalau konsep ini malah jadi, kacau pas diterapkan di luar konteksnya? Oke, mari kita bedah ini. Dan penting juga nih lihat gimana Drucker naruh kasus ini di bukunya. Dia masukin ke bagian tentang pekerjaan produktif dan pekerja berprestasi. Oh, menarik itu. Iya, jadi ini kayak sinyal gitu. Kalau kasus ini tuh bukan cuma cerita lucu. Drucker pakai ini buat nantang kita mikir, apa sih arti produktivitas sebenarnya? Efisiensi itu apa selalu sama dengan nilai? Gitu kan? Bener juga. Kasus-kasus Drucker tuh seringnya ya kayak gini, pakai situasi yang rasanya nyata atau paling nggak mungkin banget terjadi buat nunjukin prinsip manajemen yang penting. Kadang caranya sengaja bikin kita, hah? Kok gini gitu? Persis. Nah, sumber utama kita ini memo internal beneran loh dari Sears, Roebuck and Company. Tanggalnya 16 Juni 1955. Wah, udah lama ya? Iya. Memo ini dari chairman-nya, T.V. Hauser, buat seorang manajer namanya P.W. Brown di Departemen 731. Isinya, si Hauser ini cerita dia baru aja dapat laporan dari salah satu insinyur di bawahnya Pak Brown ini. Oke. Nah, insinyur ini rupanya habis nonton konser simfoni, terus terinspirasi gitu nulis laporan soal efisiensi orkestra. Hahaha, ini dia nih. Udah kebayang arahnya kemana? Iya kan? Hauser menutup memonya dengan muji, nah ini nadanya bisa kita debatin nanti ya. Muji semangat si insinyur buat peningkatan konstruktif dan penghapusan pemborosan yang tidak perlu. Bisa dibayangin ya, seorang insinyur mungkin pinter banget soal optimalisasi di pabrik gitu, duduk di konser, bukan nikmatin musik, malah ngelihat lini produksi yang nggak efisien, cara pandangnya kejebak di bidangnya sendiri. Tepat sekali, semangat efisiensinya tinggi banget, tapi mungkin agak salah sasaran ya. Coba kita lihat nih beberapa temuan dari laporan insinyur itu. Saya coba sampaikan gayanya ya. Pertama, soal pemain OB. Oke, oh boy. Katanya gini, untuk periode waktu yang cukup lama, keempat pemain OB terlihat tidak melakukan apa-apa. Jumlah mereka harus dikurangi dan pekerjaan didistribusikan lebih merata kepada pemain yang tersisa. Logis kan? Kalau ada yang nganggur ya kurangin aja. Logis sih kalau mikirnya kayak utilisasi aset di pabrik ya mungkin. Tapi ini kan sama sekali ngebaikan fungsi diam dalam musik atau peran spesifik instrumen yang emang nggak main terus tapi penting pas gilirannya. Oboe itu kan suaranya khas banget, gak bisa digantiin gitu aja. Bukan sekedar unit kerja. Nah itu dia. Terus soal biola, ini favorit saya nih. Gimana tuh? Semua 12 pemain biola memainkan nada yang sama. Ini jelas merupakan duplikasi yang tidak perlu. Staf di seksi ini harus dipangkas secara drastis. Jika diperlukan volume suara yang lebih keras, ini bisa dicapai melalui amplifikasi elektronik. 12 orang main hal yang sama. Pemborosan. Nah, ini dia nih yang bisa kita sebut kekeliruan orkestra. Ngelihat 12 biola itu cuma sebagai cara biar suaranya keras. Bukan sebagai pencipta tekstur, kedalaman, kekayaan suara ensemble akustik gitu. Iya. Ini penyederhanaan yang kebangetan sih. Ganti pakai amplifier itu ya kayak ganti lukisan cat minyak pakai print digital. Warnanya mungkin sama, efisien mungkin iya, tapi ya esensinya hilang kan. Bener banget. Ada lagi yang seru soal kerumitan nada. Apalagi nih? Banyak upaya dihabiskan untuk memainkan demi-semi-quaver nada 132. Ini tampaknya penyempurnaan yang tidak perlu. Direkomendasikan agar semua nada dibulatkan ke semi-quaver, nada 116 terdekat. Jika ini dilakukan, akan memungkinkan penggunaan tenaga magang dan operator tingkat rendah secara lebih luas. Jadi, kalau kerumitan, sederhanain aja, biar bisa pakai orang yang lebih murah gajinya.
Aduh, ini nyakitin banget sih buat siapa aja yang ngerti seni ya. Nuansa, detail halus, kompleksitas itu kan seringnya jadi jiwanya karya seni. Betul. Dianggap penyempurnaan nggak perlu itu udah puncak ketidakpahaman nilai artistik sih. Terus saran pakai operator tingkat rendah. Waduh, ini bener-bener nganggap musisi profesional itu kayak brew pabrik aja yang bisa diganti kalau produknya disederhanain. Parah ya. Terus tentu aja pengulangan juga kena semprot. Pasti. Terlihat adanya pengulangan yang berlebihan pada beberapa bagian musik. Partitur harus dipangkas secara drastis. Tidak ada gunanya mengulang dengan alat musik gesek, strings, bagian yang sudah dimainkan oleh alat musik tiup, horns, gitu katanya. Kalau udah dimainin, ya udah ngapain diulang-ulang? Nah, lagi-lagi gagal total memahami struktur musik. Pengulangan tema, pengembangan motif, dialog antar seksi instrumen, itu kan bukan redundansi dalam arti pemborosan ya. Itu teknik komposisi dasar buat bangun cerita, emosi, biar nyambung gitu karyanya. Kayak kita baca novel terus ngeluh, loh kok tokoh ini disebut lagi, kan udah muncul di bab sebelumnya. Kan aneh. Iya juga ya. Hasil akhirnya, sebuah visi efisiensi yang, wah, ambisius banget. Laporannya ngitung gini, jika semua bagian redundan dieliminasi, keseluruhan konser berdurasi 2 jam dapat dipersingkat menjadi 20 menit, dan tidak perlu ada intermisi. Bayangin, simfoni 20 menit tanpa jeda, efisiensi tingkat dewa. Simfoni dioptimalkan jadi 20 menit. Saya ragu deh ada yang mau beli tiket buat pengalaman kayak gitu. Pengalaman seni itu kan seringnya butuh waktu ya, butuh ruang buat meresap, bukan cuma transfer info secepat mungkin. Tapi bagian paling anehnya mungkin belum sampai di situ. Laporannya tuh ternyata nyatet respons si konduktor. Oh ya? Gimana katanya? Katanya sih konduktornya setuju sama rekomendasi-rekomendasi ini. Tapi dia khawatir kalau penjualan tiketnya box office receipts bakal turun drastis. Agak anti klimaks nggak sih? Justru ini menarik loh, konduktornya mungkin sarkas ya, atau mungkin dia kejebak juga sama logika manajemen si insinyur, tapi tetap sadar konsekuensi pasarnya. Ini nunjukin betapa kuatnya tekanan biar kelihatan efisien, bahkan sampai ngorbanin produk utamanya. Dan si insinyur ini udah punya solusi juga kalau tiketnya emang nggak laku. Gimana solusinya? Jika terjadi penurunan penjualan tiket, sarannya, seharusnya memungkinkan untuk menutup sebagian auditorium dengan konsekuensi penghematan biaya overhead, pencahayaan, petugas, dan lain-lain. Disinilah bagian yang sangat menarik. Logika efisiensi dibawa sampai ke ujungnya yang paling absurd. Kalau produkmu nggak laku gara-gara kamu efisienkan, ya efisienkan juga konsumennya. Hilangin aja sekalian. Yang menarik di sini adalah, ya itu tadi gimana kasus ini jelas banget nunjukin bahaya kebutaan domain. Si insinyur ini pakai perangkat mikirnya yang mungkin bagus banget di pabrik ke dunia seni pertunjukan, di mana ukurannya, tujuannya, nilai dasarnya itu beda banget. Hasilnya bukan optimalisasi, tapi ya karikatur jadinya. Jadi bukan cuma salah pakai alat ya, tapi juga salah diagnosis masalahnya. Karena kacamata yang dipakainya terlalu sempit gitu. Tepat. Laporan ini jadi lucu karena beberapa alasan mendasar. Pertama, ya salah kategori, nganggep orkestra itu pabrik. Kedua, ngabaikan total value proposition musik. Keindahan, emosi, kompleksitas, nuansa, pengalaman bareng-bareng. Ketiga, salah paham soal peran elemen-elemen yang dianggap redundant, kayak jumlah pemain atau pengulangan tema. Padahal itu fitur yang bikin nilai, bukan bug pemborosan. Dan fokusnya cuma ke input, bukan output atau dampaknya. Persis. Fokus buta ke pengurangan input, jumlah pemain, durasi, kerumitan nada, tanpa mikirin dampaknya ke output kualitatifnya, yaitu pengalaman artistik penonton. Dan puncaknya ya tadi, solusi buat masalah pendapatan malah ngurangin sumber pendapatannya sendiri, yaitu penonton. Ini logika efisiensi yang makan dirinya sendiri. Absurd banget. Kita balik lagi ke memo TV Hauser di awal tadi deh. Pujiannya ke semangat insinyur buat peningkatan konstruktif dan penghapusan pemborosan. Menurut Anda itu beneran tulus? Atau cuma nyindir aja, sarkasme tingkat tinggi gitu, lihat betapa konyolnya efisiensi yang kebablasan ini? Susah nebaknya ya. Emang ambigu sih. Bisa jadi Hauser itu pemimpin bijak yang pengen hargain semangat belajar dan inisiatif, bagian dari budaya continuous improvement kan. Tapi sekaligus ngasih sinyal halus kalau konteks itu penting. Mungkin dia lihat potensi insinyurnya,
tapi pengen ngarahin ke tempat yang benar. Bisa jadi, bisa jadi. Atau ya bisa juga dia cuma geli aja terus nulis memo itu sambil senyum kecut. Yang pasti memo ini sendiri jadi bukti menarik soal komunikasi manajemen. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan penting nih buat Anda pendengar kami. Gimana caranya kita bedain kapan dorongan buat efisiensi itu konstruktif dan kapan malah jadi konyol atau bahkan ngerusak nilai inti dari apa yang kita kerjain? Di mana batasnya? Kayaknya ini relevan banget ya di banyak bidang sekarang ini. Ini menimbulkan pertanyaan penting. Kapan sih metrik efisiensi itu jadi panduan yang berguna? Dan kapan malah jadi belenggu yang menyesatkan? Kasus orkestra ini walaupun ekstrim ya, itu pengingat keras tentang pentingnya paham konteks, tujuan dan nilai unik suatu aktivitas sebelum kita coba mengoptimalkannya. Oke. Kita harus selalu tanya, efisiensi untuk apa? Apa sih yang sebenarnya pengen kita capai? Siapa yang kita layani? Dan apa yang mereka hargai? Gitu. Jadi, efisiensi itu bukan tujuan akhir ya, tapi alat. Dan alatnya harus dipakai dengan benar. Kalau salah pakai atau dipakai di kerjaan yang salah, bisa lebih banyak rusaknya daripada benerinnya. Tepat sekali. Efisiensi kan soal rasio output banding input. Tapi kalau kita salah nentuin output mana yang berharga, atau kalau cara kita ngurangin input malah ngelancurin kualitas outputnya, ya kita cuma nipu diri sendiri pakai angka. Bener juga. Orkestra yang efisien ala insinyur tadi, mungkin skor efisiensi biaya per menitnya bagus di kertas, tapi output berupa pengalaman musik yang memuaskan mungkin jadi nol besar. Lalu, kenapa kita perlu bahas kasus dari tahun 55 ini sekarang? Apa relevansinya buat dunia kerja Anda misalnya? Oh, relevansinya gede banget. Soalnya kekeliruan orkestra ini muncul dalam banyak bentuk di zaman sekarang yang terobsesi banget sama data dan metrik. Coba deh pikirin, di dunia teknologi, tekanan buat rilis fitur secepat mungkin kadang ngorbanin testing atau desain yang bagus. Hasilnya, produk yang efisien dibuat, tapi nyebelin dipakainya. Setuju. Atau di pendidikan, fokus ke nilai ujian standar bisa bikin cara ngajar jadi efisien buat lulus tes aja, tapi nggak abaikan pengembangan mikir kritis atau kreativitas siswa. Saya kepikiran juga di layanan pelanggan. Misalnya, target jumlah telepon per jam buat agen call center. Bisa bikin mereka buru-buru nutup telepon, efisiensi waktunya. Tapi kepuasan pelanggan, penyelesaian masalah yang beneran, itu dikorbanin. Contoh bagus itu. Atau dalam riset, tekanan buat nunjukin hasil jangka pendek yang bisa diukur bisa ngehambat eksplorasi ide-ide baru yang butuh waktu lama dan mungkin nggak langsung kelihatan efisien. Benar. Bahkan di jurnalisme, tuntutan bikin klik atau jumlah artikel per hari bisa ngorbanin kedalaman investigasi atau cek fakta. Pokoknya dimanapun ada tekanan buat ngitung nilai yang sebenarnya susah diukur, disitulah potensi laporan efisiensi orkestra ini ngintai. Jadi kita mesti waspada ya kalau metrik yang gampang diukur malah ngegantiin tujuan yang lebih penting tapi susah dihitung. Waspada sama penyederhanaan yang keterlaluan gitu. Betul, waspada sama godaan buat nerapin solusi satu untuk semua dari satu bidang, misalnya pabrik, ke bidang lain kayak seni, layanan, pendidikan, kreativitas, tanpa penyesuaian atau pemahaman konteks yang benar. Tantangannya ya hanya imbangin antara kebutuhan efisiensi sama menjaga nilai inti dan kualitas pengalaman. Jadi, apa artinya semua ini? Studi kasus laporan efisiensi orkestra dari Drucker ini, meskipun kayaknya kuno dan lucu ya, sebenarnya ini alegori manajemen yang kuat banget dan relevan. Ini peringatan soal bahaya kekeliruan orkestra, nerapin logika efisiensi secara buta tanpa paham konteks, tujuan akhir, dan nilai dasar sebuah pekerjaan. Ini pengingat buat kita semua untuk selalu tanya, kita mau efisien untuk mencapai apa? Sebelum kita mulai motong-motong dan nyederhanain. Dan sebagai penutup nih, ingat ya, Drucker naruh kasus ini di bagian tentang pekerjaan produktif. Ini bukan cuma soal manajemen, tapi soal makna kerja itu sendiri. Coba deh renungkan kerjaan Anda atau kerjaan orang lain di sekitar Anda. Ada nggak sih unsur seninya, kerajinannya, intuisi, atau nilai tak kasat mata lainnya di situ? Aspek-aspek yang mungkin terancam hilang kalau cuma diukur pakai stopwatch sama spreadsheet, kayak yang diusulin buat simfoni tadi. Di sudut mana di dunia modern ini Anda ngelihat bayangan insinyur efisiensi yang lagi nulis laporan orkestranya sendiri hari ini? Mungkin tanpa dia sadari. Coba pikirkan itu. Pertanyaan yang bagus banget buat kita bawa pulang. Terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya.